Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back with Miss Fitra. Welcome to English class for 8th grade. Before we start our material today, I would like to explain a little bit about our previous material. In the previous video, I told you about adverb of time, adverb of sequence or time connective, and conjunction. Did you remember about our last material? That's great if you guys still remember what we discussed in the last video. So, in this video, we will continue discuss about language features of recount text, yaitu tentang pronoun, personal participant, and action verb, regular and irregular verb. First is pronoun. What is pronoun and what is personal participant or personal pronouns means? Pronoun adalah kata ganti. Personal pronoun adalah kata ganti untuk orang, benda, hewan, atau hal lainnya secara spesifik. Fungsi dari personal pronoun bisa sebagai subjek, objek, possessive adjective, and possessive pronouns. First, sebagai subjek, yaitu I, you, we, they, she, he, it. Second, jika sebagai objek, maka akan berubah menjadi me, you, us, them, her, him, it. Third, possessive adjective. There are my, your, our, their, her, his, its. Possessive adjective adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan. Biasanya diikuti dengan noun atau kata benda. Misalnya, my house, your car, her books. Last is possessive pronoun. Possessive pronoun, there are mine, yours, ours, theirs, hers, his, but in the possessive pronoun tidak ada it ya. I will give you video about rule of using possessive pronoun. Please watch it carefully. Apa itu? Possessive pronoun yaitu kata ganti yang berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan, berbeda dengan possessive adjective yang diikuti kata benda setelahnya. Untuk possessive pronoun sebaliknya, rule-nya atau aturannya untuk nomor 1 tidak boleh diikuti oleh kata benda setelahnya. Yang mana yang termasuk possessive pronoun? Ada mine, yours, ours, theirs, hers, dan his. Oh ya, for your information, khusus untuk possessive pronoun, tidak ada kata it atau its, oke? Lanjut, kita lihat contoh. This hotel is mine. Hotel ini punyaku, milikku. Jadi, setelah mine, tidak ada lagi kata benda ya. Dan mine di sini fungsinya sebagai objek, karena berada di akhir kalimat. Lalu, apakah bisa juga sebagai subjek? Jawabannya bisa. Biasanya untuk menjawab pertanyaan seseorang. Contoh, where is my book? Bukuku di mana? Yours is on the table. Punyamu di atas meja. Jadi yours sebagai subjek di sini. Nah, seperti itu ya. Atau bisa juga menyatakan suatu pernyataan. Contoh, mine is broken. Punyaku rusak. Di sini mine sebagai subjek. Theirs have a good quality. Kualitas mereka bagus. Theirs juga sebagai subjek. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke rule number 2 dari possessive pronoun, yaitu possessive pronoun menggantikan possessive adjective plus noun untuk menghindari pengulangan informasi yang sudah jelas. Maksudnya bagaimana? Yuk kita lihat contoh. Di sini ada kalimat, this pen is your pen, not our pen. Kita tahu bahwa your pen dan our pen adalah possessive adjective plus noun. Dan di dalam kalimat ini kata pen berjumlah 3 kali. Jadi banyak kata yang berulang ya. Nah, untuk itu possessive pronoun dibutuhkan. Coba lihat kalimat ini. This pen is yours, not ours. Yang artinya, pena ini milikmu, bukan milik kami. Terdengar lebih baik bukan? Kata pen tidak berulang-ulang. Your pen diubah menjadi yours dan our pen bisa diubah menjadi ours. Sehingga kalimatnya lebih alami. Paham ya? Lanjut kita ke rule number 3, yaitu possessive pronouns bentuknya akan selalu sama walaupun menerangkan hal jamak sekalipun. Kita lihat contoh. Ada bentuk tunggal dan ada bentuk jamak. Untuk bentuk tunggal ada kalimat this is my book. Lalu untuk bentuk jamak kalimatnya berubah menjadi these are my books.
This berubah menjadi this, lalu is berubah menjadi are, dan book menjadi books atau ditambah s. Di sini my tetap menjadi my book, dan di bentuk jamak juga tidak berubah, tetap my books, bukan my books. Hanya booknya yang ditambah s ya. Kita tahu my adalah bentuk dari possessive adjectives. Lalu bagaimana contoh dari possessive pronoun? My berubah menjadi apa ketika dia sebagai possessive pronoun? Ya, menjadi mine ya. Kita buat contoh. Untuk bentuk tunggalnya, this is mine. Lalu untuk bentuk jamaknya, this berubah menjadi this, lalu is berubah menjadi are, sedangkan kata mine akan tetap menjadi mine, yaitu these are mine. Tidak usah ditambah s, yaitu these are mines. Nah, begitu juga dengan yang lainnya ya. Nah, setelah menyimak video tersebut, kita jadi tahu nih apa saja rule atau aturan dalam penggunaan possessive pronoun. Sampai di sini paham ya tentang pronoun as subject, pronoun as object, pronoun as possessive adjective, and pronoun as possessive pronoun. Nah, why Miss told you all about personal pronoun? Because in the recount text using personal participant, which means same with personal pronoun. It usually in orientation structure atau bagian pengenalan karakter. Misalnya seperti I, my family, my friends, and others. Now we will move to verb or action verb and regular and irregular verb. We have some question here. What is verb? What is action verb? And what is regular and irregular verb? Oke, kita akan bahas satu persatu ya. What is verb? Verb adalah kata kerja. And what is action verb? Action verb is one of the type of verb. Action verb is a verb shows action, yaitu kata kerja yang menunjukkan action atau tindakan, misalnya seperti walk, run, sleep, eat, sit, and others. So, what is regular and irregular verb and why we should learn about it for this material? Regular adalah kata kerja beraturan yang artinya memiliki pola yang sama, yaitu dengan menambahkan akhiran d or ed. Here some rule of using regular verb. First, jika verb 1 diakhiri dengan konsonan, maka untuk verb 2 and verb 3 hanya perlu menambahkan ed. For example, open, opened, opened. Second, jika verb 1 berakhiran huruf vokal, maka untuk verb 2 and verb 3 hanya perlu menambahkan huruf D. For example, believe, believed, believed. Third, jika verb 1 diakhiri dengan konsonan lalu diikuti dengan huruf Y, maka huruf Y diganti dengan huruf I, kemudian ditambahkan ED. For example, reply, replied, replied. Fourth, jika verb 1 diakhiri dengan huruf vokal lalu diikuti dengan huruf Y, maka hanya perlu menambahkan ed. For example, play, played, played. Next, we will move to irregular verb. Sebaliknya dari regular verb, irregular verb adalah kata kerja tidak beraturan sehingga tidak memiliki pola perubahan dari verb 1, verb 2, verb 3. Nah, gimana sih Miss cara mengetahuinya? Kuncinya hanya satu, yaitu sering-sering membaca dan menghafal irregular verb. There are three types of irregular verb. First, verb 1 until verb 3 tidak memiliki perubahan, jadi bentuknya sama. For example, cut, cut, cut. Second, verb 1 berbeda tetapi verb 2 and verb 3 sama. For example, buy, bought, bought. Third, verb 1, verb 2, and verb 3 bentuknya berbeda. Misalnya, go, went, gone. Oke, that's all about regular and irregular verb. Paham ya perbedaan di antara keduanya? Jika regular verb memiliki pola perubahan yang sama, maka irregular verb tidak memiliki pola. Jadi, untuk mengetahui irregular verb harus dengan cara menghafal. Next question. Why we should learn about action verb and regular and irregular verb for the context? It because I've told you if recount text use simple past tense, right? And in the first video we have learned about simple past tense, and in the formula simple past tense for positive sentence using verb to.
So, if we want to make recontext, we should make sentence with simple past tense. That's why we learned about regular and irregular verb. That's all for our material today. Mungkin cukup sekian penjelasan Miss mengenai lanjutan language features of recontext, yaitu tentang personal pronoun or personal participant, action verb, regular and irregular verb. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya di kolom discussion, and see you in the next video class. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.